Pace e bene, saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita telah memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Berani melawan godaan. Di kalangan umat Katolik dikenal Hari Rabu Abu. Pada hari itu, umat Katolik di seluruh dunia memulai masa khusus yang disebut masa puasa atau masa Prapaskah. Pada hari Rabu Abu itu diserukan, "Ingatlah manusia bahwa engkau ini abu dan akan kembali menjadi debu," atau "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Masa selama 40 hari itu dilaksanakan sedikitnya dengan mencontoh yang dibuat Musa di puncak Gunung Sinai sebelum menerima 10 perintah Allah yang berpuasa di padang gurun sebagai persiapan perutusannya. Orang Katolik dalam masa ini diajak berpuasa, membangun semangat tobat, dan membaharui diri untuk memperdalam iman, rajin beribadat, dan meningkatkan perbuatan amal teristimewa bagi yang menderita. Tujuannya agar dalam dan bersama Kristus yang sengsara, memikul salib dan mengalami kematian, kita akan menikmati Paskah Jaya, kebangkitan baru. Apa yang dilakukan Yesus di padang gurun, itulah yang akan kita renungkan pada saat ini. Sebelum tampilnya Yesus untuk mulai berkarya mewartakan kerajaan Allah, Yohanes Pembaptis diutus Allah mempersiapkan jalan baginya. Ia menyerukan pertobatan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Untuk itu, orang banyak memberi dirinya dibaptis. Di antara kerumunan orang banyak yang datang meminta dibaptis, Yesus salah satunya yang ingin mengungkapkan solider dengan para pendosa. Ia pun dibaptis Yohanes. Kesediaannya menerima baptisan itu menjadi tanda kesediaannya untuk melaksanakan tugas perutusan Bapaknya. Pada saat pembaptisannya itu, Yesus diperkenalkan Allah Bapaknya sebagai Mesias penyelamat. Maka segera sesudah pembaptisannya, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di sana Yesus menyendiri, berdoa, dan berpuasa sebagai persiapan diri untuk menerima rahmat Allah agar sanggup menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan Allah kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penginjil Lukas menempatkan teks pencobaan di padang gurun sesudah teks tentang silsilah Yesus. Hal ini bukannya tanpa maksud. Silsilah Yesus mau mengungkapkan bahwa Yesus adalah juga manusia, dalam segala hal menjadi sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa, meskipun ia tetaplah putra Allah. Maka kalau Yesus yang adalah putra Allah hanya dapat mengalahkan godaan-godaan dengan kekuatan Bapaknya melalui doa dan puasa, apalagi kita yang adalah manusia harus lebih rajin berdoa dan berpuasa. Semakin kita dekat dengan Allah melalui doa dan puasa, bukannya godaan akan hilang dari kehidupan kita. Godaan tetap akan ada selagi masih ada kehidupan. Namun kita akan mendapatkan rahmat Allah yang membantu kemanusiaan kita untuk mengatasi semua godaan-godaan tersebut. Dan kita dapat menjalankan kehidupan kita sehingga berkenan kepadanya. Disinilah Yesus menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi godaan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, situasi padang gurun yang menyebabkan rasa haus dan lapar menguasai Yesus pada saat itu. Sebagai manusia, dengan berpuasa, tentu Yesus menjadi lapar. Tetapi ia juga menyadari bahwa dirinya anak Allah seperti dikatakan saat pembaptisannya. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Di satu sisi, Yesus lapar,
Di sisi lain, ia anak Allah yang berkuasa membereskan masalahnya sendiri dengan gampang. Karena itu, si pencoba menggodai, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Gelar anak Allah merujuk pada kuasa ilahi yang dimilikinya dan relasi ketaatan keputraan Yesus kepada Bapa. Maka, perintah mengubah batu menjadi roti merupakan godaan agar Yesus memakai kuasanya sebagai anak Allah untuk melakukan mukjizat demi kepentingan dirinya sendiri, seorang manusia yang lapar. Ia digodai agar memakai kuasanya untuk membereskan segala sesuatunya sendiri, sehingga tidak perlu mendengarkan Bapanya. Godaan itu senada dengan ujian Allah kepada bangsa Israel di padang gurun. Ketika itu, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka ingat akan teks itu, Yesus pun menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus yang disertai Roh mau hidup dari firman ilahi. Suara dari surga yang menyebutnya sebagai anakku yang kukasihi saat pembaptisannya. Dengan demikian, Yesus mengandalkan Allah yang berfirman, dan firman-Nya adalah makanan yang memberikan kekuatan. Jadi, sebagaimana bangsa Israel diuji Allah di padang gurun dan gagal, demikian halnya Yesus di padang gurun diuji untuk tetap mengandalkan Allah. Tidak membuat roti bagi dirinya sendiri, meski sebenarnya ia bisa melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cobaan berikut terjadi di atas gunung yang sangat tinggi, dan iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya harus dimengerti bukan saja semua wilayah kerajaan, tetapi semua bangsa dan negara dengan keindahan, kekayaan, kekuasaan, kebesaran, dan segala sesuatunya. Iblis mencobai, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Dengan perkataan ini, iblis mengklaim kuasa atas dunia ini dan kuasa untuk memberikan kepada siapapun yang ia mau. Dalam Lukas bab 4 ayat 6 jelas tertulis, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Saudara-saudari, Yesus dibujuk untuk mendapatkan kekuasaannya dengan cara menghalalkan kejahatan dan kompromi dengan kuasa iblis. Cara demikian jelas bertentangan dengan kuasa Allah. Perkataan sujud menyembah pun merujuk pada Allah saja yang boleh disembah. Artinya, dengan perkataan itu, iblis menuntut agar Yesus mengakui dan menghormatinya sebagaimana manusia mengakui dan menghormati Allah. Dengan demikian, Yesus dicobai untuk menentukan pilihan kepada siapa ia mau bersembah sujud, kepada iblis atau Allah. Yesus memilih menyembah Allah, maka ia berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cobaan selanjutnya terjadi di kota suci Yerusalem, di hubungan bait Allah. Yerusalem memang sudah sejak dahulu disebut kota suci. Namun, penyebutan kota suci ini mau mengaitkan cobaan Yesus dengan akhir zaman. Menurut orang-orang Yahudi,
pada waktu itu Mesias akan membuat tanda-tanda ajaib dengan melibatkan para malaikat. Maka kata si pencoba, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Cobaan ini melukiskan bahwa iblis pun pintar mengutip dan menafsirkan ayat-ayat kitab suci untuk kepentingan sendiri. Dengan cobaan ini, iblis membujuk Yesus agar menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, sehingga mau tak mau Allah akan menyelamatkannya. Yesus dibujuk untuk menuntut perlindungan istimewa dari Allah, sebagaimana dijanjikan kepada orang saleh dalam Mazmur 91. Bujukan ini mau memaksa Allah melakukan mukjizat sebagai pembuktian bahwa Yesus adalah Mesias dan memasukkan Yesus dalam keraguan akan janji perlindungan Bapa. Meragukan dan coba-coba mentes kebenaran kuasa dan janji Allah adalah upaya mencobai Allah. Maka diterangi oleh Roh yang selalu menyertainya, Yesus menjawab, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketiga godaan yang dialami Yesus di atas menjadi simbol godaan bagi manusia sepanjang zaman. Pertama, harta. Manusia ingin memiliki harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya dan tak pernah merasa puas. Apalagi kalau orangnya hanya ingin mencari gengsi. Sesudah memiliki ini, maunya itu. Maka orang bisa saja menjadi pencuri, pembunuh, koruptor, pemeras, penipu, dan sebagainya. Hal kedua, harta. Ini adalah godaan untuk mencari kedudukan, dan dengan kedudukan, ia dapat menggunakannya untuk menguasai orang lain. Mental orang yang ingin menjadi penguasa dan menang di bidang politik akan selalu melihat orang lain sebagai musuh, lawan yang harus dikalahkan, disingkirkan, dan kalau perlu dilenyapkan. Godaan ini mendorong orang untuk melakukan praktek money politik, praktek membayar upeti kepada atasan, atau pembohongan kepada orang lain. Hal ketiga adalah wanita. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa wanita itu sumber godaan, melainkan bermakna simbolis untuk menyatakan godaan di bidang seks, kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan atau popularitas. Ada banyak laki-laki, entah pejabat, entah tokoh agama atau masyarakat, penguasa, atau siapa saja yang jatuh karena wanita. Juga ada banyak wanita yang jatuh, gagal cinta, dan cita-citanya karena laki-laki. Laki-laki termakan oleh penampilan wanita, dan wanita terbuai oleh rayuan kaum lelaki. Pengalaman membuktikan bahwa orang yang banyak hartanya dapat dengan mudah mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Dan kalau dua hal ini dimiliki, pasti dengan mudah menikmati kesenangan, biarpun harus menindas dan membuat hidup orang lain menderita. Yesus menolak tawaran iblis tanpa kompromi, sebab kehendak Allah harus dinomorsatukan. Melaksanakan kehendak Allah Bapa bagi Yesus merupakan nilai tertinggi. Nilai lain tak berarti baginya. Kita hendaknya mengambil keputusan untuk memilih sesuatu yang berkaitan dengan kejatian hidup dan menomorduakan hal-hal yang menghalangi pengabdian kita kepada Allah.